Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News dan kita terhubung dengan Bapak Heri Firmansyah selaku pakar hukum pidana. Ya, Bapak Heri melanjutkan tentang terkait fakta hukum. Bagaimana kritikan dalam suatu fakta hukum di persidangan kali ini menurut Anda? Ya, fakta hukum memang akan selalu digali dan akan terus digali ya dalam hal ini ya. Karena bagaimanapun cerita ini kan dibangun oleh banyak versi ya. Mhm. Ini yang kemudian perlu dicarikan kepastiannya, mana versi yang mendekati kebenaran materialnya gitu ya. Karena masing-masing saling unjuk bukti, saling unjuk kebenaran menurut versi mereka. Jadi disinilah di ruang persidangan kemudian diuji semua versi tadi, kemudian juga nanti dapat dicoba diluruskan, dikonfirmasi, baik keterangan saksi-saksi, kemudian juga akan dilihat kesesuaian antara keterangan satu saksi dengan saksi yang lain, keterangan saksi dengan alat bukti yang dimiliki oleh masing-masing. Jadi menurut saya dalam hal kita melihat fakta hukum ini, yang nanti akan menilai hal itu tentulah majelis hakim ya, bahwa majelis hakim dalam hal memeriksa, mengadili dan akan kemudian memutus perkara ini tentunya sudah membaca, sudah menyimak dengan baik juga keterangan yang dilakukan oleh para saksi berdasarkan awalnya berita acara pemeriksaan. Jadi Ya. saya rasa penggalian terkait dengan fakta hukum inilah yang akan terus dilakukan secara objektif, secara transparan tentunya karena ini adalah sidang yang sifatnya terbuka untuk umum ya. Mhm. Maka dalam hal ini eh, majelis hakim pun akan berusaha untuk menjaga marwah pengadilan dengan marwah sidang dengan sebaik-baiknya. Dan itu saya rasakan juga pasti dilakukan juga oleh para jaksa penuntut umum maupun juga dengan penasihat hukum para terdakwa ya. Nah, agar mereka juga memberikan keyakinan bukan berorientasi hanya untuk bagaimana memenangkan perkara ini gitu ya. Dengan melakukan segala macam cara, tapi yang terbaik adalah memberikan nilai edukasi hukum juga kepada para penonton yang mengikuti jalannya sidang dengan seksama untuk Mhm. kemudian bisa menyatakan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Walaupun memang tugasnya penasihat hukum untuk membela kliennya, begitu ya, kepentingan hukum kliennya. Tapi tentunya tetap dengan batasan-batasan yang benar, yang memang disediakan kanalnya secara konstitusional, bukan dengan cara di luar dari hal itu. Jadi saya rasa ini yang perlu untuk kita cermati dalam hal melihat fakta hukum, Mhm. bahwa versinya bisa berbeda-beda, tapi ujung-ujungnya semuanya kan tetap akan dapat penilaian oleh majelis hakim ya. Mhm. Tentunya majelis hakim dalam konteks ini akan secara aktif juga menilai, kemudian juga memberikan pertanyaan, menggali hal-hal yang tadi yang mungkin tidak muncul di berita acara pemeriksaan, keterangannya, tapi kemudian ada ketidaksesuaian yang itu perlu untuk diluruskan, perlu untuk dikonfrontir, perlu untuk ditegaskan. Nah, ini bagian yang tidak kalah penting dalam kita menilai adanya satu fakta hukum di persidangan. Mhm. Pak Heri, kita tentu tahu bahwa keputusan hakim mutlak harus diikuti sesuai persidangan. Lalu juga keterangan saksi sendiri mungkin mengandung keterangan yang bersifat sensitif dan hanya untuk konsumsi persidangan. Maka dari itu di televisi juga penayangan sidang tidak berlangsung walaupun secara langsung, namun audionya di-mute, tapi nanti akan ditayangkan kembali setelah beberapa saat sidang berlangsung. Tanggapan Anda bagaimana terkait kesensitifan jawaban dari para saksi? Ya, ini memang di sidang-sidang awal sempat di menuai banyak pro dan kontra Mhm. begitu. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung dengan alasannya sendiri-sendiri. Tapi kalau kita mengacu pada kasus sidang yang dahulu, mungkin 4-5 tahun yang lalu sempat viral itu kasusnya kopi sianida ya, Mhm. racun Jessica sianida Mirna. yang ditemukan Mhm. dalam sebuah kopi tadi.
yang mengakibatkan kematian seorang wanita muda, dan itu menjadi atensi publik juga kan. Itu sempat kasusnya kemudian disidangkan terbuka, semua keterangan itu tidak ada yang ditutupi. Nah, ada juga pakar hukum yang memberikan penilaian bahwa Mhm. kalau kita kaitkan dengan persidangan, keterangan saksi dengan saksi yang lain itu kan seharusnya memang tidak saling mengetahui atau diketahui ya. Karena bisa saja nanti ada yang menyesuaikan keterangan atau jawaban yang sudah diberikan sebelumnya atau digunakan untuk kepentingan pembelaan lainnya. Jadi pada prinsipnya ketika memberikan keterangan di persidangan pun pada ranah praktik, karena kebetulan saya juga lawyer begitu dan juga kadang diminta menjadi ahli, itu biasanya nilai rasanya memang ditempatkan pada kebijakan hakim ya. Tapi pada umumnya saksi itu biasanya diuji satu persatu keterangannya dan ada gilirannya. Nah, sehingga tadi menurut saya kalau ini dibuka secara luas, memang rasa-rasanya ada hal yang nanti akan tercederai di sana ya. Itu Mhm. yang mungkin jadi pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kenapa kemudian on off nih, ada yang dibuka audionya, ada yang tidak. Tapi ya ada juga yang mengatakan ya sebaiknya untuk transparansi, untuk dapat akuntabel, untuk dapat dikawal perkara ini, dan ini sudah jadi domain publik, kasus ini sudah sangat viral sekali lagi, ya Mhm. kenapa nggak dibuka saja dari awal. Kita perlu menghargai apa yang sudah jadi keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai institusi yang melakukan proses persidangan kali ini ya. Jadi saya rasa itu adalah hal yang kita hormati gitu. Baik, Pak Heri. Terkait dengan saksi-saksi di persidangan, tentunya kan ada juga beberapa saksi yang tidak melihat langsung begitu peristiwa itu. Apakah ini akan mempengaruhi jalannya persidangan dengan saksi-saksi yang tidak melihat langsung peristiwanya begitu? Ya, dalam KUHP keterangan saksi ini menurut saya esensial ya, penting sekali karena disitulah akan terungkap simpul-simpul yang atau hal-hal yang sebenarnya tidak terbuka secara luas dan akhirnya bisa bisa kemudian memberikan penjelasan panjang terkait dengan satu perbuatan pidana ya. Mhm. Maka keterangan saksi ini menjadi sangat penting di situ. Tapi persoalannya kan di dalam kasus ini sekali lagi kebanyakan saksi itu mengetahui setelah perbuatan pidananya terjadi atau kita sebutkan dengan istilah post factum ya. Saksi yang kemudian sebagai eyewitness dalam konteks ini adalah memiliki nilai sebagai direct evidence, sebagai bukti langsung, Mhm. itu sulit ditemukan karena mereka yang kemudian punya pengetahuan akan hal itu rata-rata, mohon maaf, itu berkedudukan sebagai terdakwa pada saat ini. Mhm. Sehingga kalaupun dia memberikan keterangan itu patut diuji berkali-kali karena mereka punya kepentingan hukum untuk melakukan pembelaan hukum. Walaupun dalam beberapa kesempatan terdakwa antar satu dengan yang lain itu berbeda-beda keyakinannya. Ada seperti Baradae gitu ya. Dari awal persidangan sudah memohon maaf kepada keluarga almarhum Brigadir Joshua, kemudian tidak mengajukan eksepsi, sedangkan pihak yang lain kan tetap pada keyakinan awalnya. Walaupun sekarang sudah ada tren kecenderungan untuk mengajukan atau melakukan permohonan maaf kepada keluarga almarhum Brigadir Joshua ya. Ya Mhm. kita tinggal lihat saja nanti letak-letak kesulitan tadi itu seharusnya bisa dimaknai tidak hanya menggantungkan pada keterangan satu saksi, Mhm. begitu ya. Jadi ada istilah unus testis, nulus testis, satu saksi itu bukanlah saksi. Jadi ini yang perlu diyakinkan. Bahkan dalam hukum pidana itu uniknya begini, Mbak Risma. Jadi ketika seseorang itu sudah mengakui perbuatan pidana sekalipun, dia tetap harus dibuktikan Mhm. kesalahannya. Jadi bukan berarti dengan dia mengatakan bahwa dialah yang bersalah, itu perkara ditutup begitu saja. Mhm. Tapi tetap proses hukum pembuktiannya tetap berjalan. Iya, Pak Heri, setelah beberapa kali sidang, beberapa masyarakat juga menilai adanya kemungkinan atau kecurigaan saksi sudah satu suara dengan terdakwa sehingga diduga kesaksiannya tidak benar. Terkait hal itu, bisakah saksi dipidana?
Ya, ancaman pidananya di 242 KUHP ya, 7 tahun dan 9 tahun penjara kalau seandainya dari informasi keterangan saksi tadi itu memberatkan kedudukan dari terdakwa di dalam perkara tersebut ya. Tapi yang sekali lagi yang mau kita yakinkan adalah berbohong sebagaimanapun gitu ya. Intinya jangan bisa meletakkan trust atau kepercayaan pada satu keterangan manapun pada saat ini ya. Jadi jangan dijustifikasi bahwa ini yang benar, ini yang salah karena proses pembuktiannya masih menurut saya agak cukup panjang begitu ya. Tapi setidak-tidaknya kalau sudah dideteksi dari awal ada indikasi melakukan kebohongan terhadap apa informasi yang disampaikan di muka persidangan di bawah sumpah, maka ini harus diberikan ketegasan atau sanksi bahkan karena kalau kita merujuk pada jalannya persidangan masih panjang, masih banyak saksi lain yang mungkin saja kalau dibiarkan dapat meniru nih apa yang sudah dilakukan oleh saksi sebelumnya untuk mencoba-coba mengaburkan apa tujuan pembuktiannya atau keadaan yang sebenarnya. Maka menurut saya sistem reward and punishment-nya harus berjalan ya. Tapi sekali lagi itu juga harus memperhatikan juga dengan kondisi atau latar belakang saksi ya agar ini lebih objektif gitu. Kita nggak bisa menyamakan seseorang yang sudah punya pengalaman untuk bersidang dengan orang yang baru pertama kali bersidang gitu ya. Ada teknik-teknik memang untuk menggali bagaimana seseorang itu akan nyaman dan akan mengutarakan isi hati yang sebenarnya apa yang diketahui tanpa kemudian memberikan pressure-pressure yang berlebihan gitu kan. Walaupun sekali lagi memang kadang itu dibutuhkan juga. Jadi kita nggak bisa apa ya hitam putih dan kemudian langsung bisa menjustifikasi ini benar ini salah karena ada kebutuhan dalam hal pembuktian yang kadang memang secara pembuktian di persidangan itu ini bukan hitungan matematis yang 1+1 sama dengan 2 ya. Jadi bisa saja terjadi hal-hal yang memang kemudian berubah secara cepat dan dinamika itu harus disesuaikan dengan konteks persidangannya seperti apa ya. Jangan sampai nanti kalau dipahami nggak boleh memberikan penekanan, penegasan, ya, ya ini juga menurut saya bisa jadi bola liar ya, bola panas nantinya bagi perkembangan persidangan ke depan. Jadi selama menurut saya itu digantungkan untuk demi terciptanya keadilan dalam konteks hakim itu adalah wakil Tuhan di dunia ini, ya saya rasa hal-hal itu masih dapat dibenarkan gitu ya. Baik, kita tentu berharap ada titik terang dari sidang perintangan penyidikan kasus Yosua ini. Terima kasih Bapak Heri Firmansyah selaku pakar hukum pidana sudah bergabung bersama iNews di Breaking News. Selamat malam, selamat beristirahat. Ya pemirsa, Breaking News terkait sidang perintangan penyidikan kasus Yosua segera kembali sesaat lagi.